warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Maulana dari kelas 12 6A 28. Pada era globalisasi ini, dalam pengarsipan data maupun dokumen-dokumen penting baik dalam instansi pemerintah maupun perusahaan swasta lebih banyak menggunakan komputer maupun laptop dan simpan di dalam sebuah database sehingga dalam pencarian data maupun dokumen-dokumen lainnya lebih cepat. Walaupun sebagian masih menggunakan lemari besar dalam penyimpanan arsip, data maupun dokumen-dokumen penting lainnya, celah untuk mencuri data maupun dokumen-dokumen penting masih tetap bisa dilakukan walaupun sistem di dalam instansi pemerintah dan perusahaan swasta sudah dilakukan secure. Tetap saja pencurian data maupun dokumen-dokumen penting masih bisa dilakukan. Di sini ada kejahatan pencurian data, yaitu data forgery adalah modus kejahatan dalam dunia maya yang dilakukan dengan cara memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan pada dokumen e-commerce dengan membuat seolah terjadi salah pengetikan yang pada akhirnya akan menguntungkan si pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang patut diduga akan disalahgunakan oleh si pelaku. Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reki Aldiansa. Saya dari kelas 12 6A28. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembahasan cybercrime dan cyberlaw untuk memenuhi tugas kuliah atau tugas kelompok etika profesi teknologi informasi dan komunikasi. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Apa sih yang disebut cybercrime? Cybercrime adalah sebuah tindakan yang dianggap merugikan orang lain dikarenakan yang dikategorikan sebagai tindak kriminal oleh definisi tersebut. Namun, berdasarkan dari definisi tersebut, kita dapat mengambil pelajaran bahwa seseorang berusaha melakukan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk melakukan tindak kriminal, maka digolongkan sebagai cybercrime. Sedangkan pengertian cyberlaw yang lain adalah hukum yang digunakan di dunia cyber atau dunia maya yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Dari kedua yang melanggar ketentuan hukum di dunia maya, maka kegiatan tersebut dapat dipidanakan alias pelakunya dapat diberi hukuman tertentu. Adapun di sini dijelaskan tentang jenis cybercrime. Yang pertama yaitu ada unauthorized access to computer system and service. Yang kedua ada illegal content. Yang ketiga ada data forgery. Yang keempat ada cyber espionage. Yang kelima ada cyber sabotage and extortion. Yang keenam ada offense against intellectual property. Yang ketujuh ada infringement of privacy. Adapun cara penanggulangan cybercrime yang pertama yaitu pengamanan sistem. Tujuan yang paling nyata dari suatu sistem keamanan adalah meminimasi dan mencegah adanya perusakan bagian dalam sistem kadang dimasuki oleh pemakai yang tidak diinginkan. Pengamanan sistem ini harus diintegrasikan pada keseluruhan subsistem untuk mempersempit atau bahkan menutup adanya celah-celah unauthorized action yang merugikan. Yang kedua yaitu ada penanggulangan global. OECD yaitu singkatan dari The Organization of Economic Cooperation and Development telah merekomendasikan beberapa langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam pengulangan cybercrime, yakni yang pertama yaitu melakukan modernisasi hukum pidana nasional dengan hukum acaranya yang diselaraskan dengan konvensi internasional. Yang kedua ada meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Yang ketiga yaitu meningkatkan pemahaman serta keahlian operator atau aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penutup perkara-perkara yang berhubungan cybercrime. Yang keempat yaitu meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadinya. Demikian dari penjelasan tentang cybercrime dan cyberlaw. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari kelas 12 6A28.
Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan data forgery dengan satu contoh, yaitu email phishing. Nah, ada beberapa modus kriminalitas di dunia maya. Salah satu bentuknya yang wajib diwaspadai adalah pencurian data-data akun penting Anda. Pelaku biasanya adalah seorang hacker dengan cara menjebak orang lain untuk tidak sadar bersedia memberikan data-data akunnya. Nah, modus yang digunakan adalah mengirimkan sebuah email phishing, yaitu pengiriman email yang bertujuan untuk mencuri data rahasia tentang akun kita. Email seperti ini harus kita waspadai. Caranya adalah dengan tidak mengindahkan dan menuruti perintah-perintah si hacker tersebut. Selanjutnya Anda melakukan blokir alamat email yang dari si pengirim itu. Lanjut ke ciri-ciri umum dari data forgery email phishing adalah 1. Verify your account. Jika verify-nya meminta username, password, dan data lainnya, jangan memberikan reaksi balik. Anda harus selalu ingat password dan jangan pernah berikan kepada siapapun. Yang kedua, ada value customer. Karena email phishing biasa targetnya menggunakan random, maka email tersebut bisa menggunakan kata-kata ini. Tapi suatu saat mungkin akan menggunakan nama kita langsung. Jadi Anda harus waspada. Nah, pembahasan yang terakhir ada cara mencegah terjadinya data forgery. Yang pertama, perlu adanya cyber law, yakni hukum yang khusus menangani kejahatan-kejahatan yang terjadi di internet. Karena kejahatan ini berbeda dari kejahatan konvensional. Yang kedua, perlunya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu. Yang ketiga, penyedia web-web yang menyimpan data penting diharapkan menggunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Yang keempat, para pengguna juga diharapkan untuk lebih waspada dan teliti sebelum memastikan dan memasukkan data-datanya di internet. Mengingat kejahatan ini sering terjadi karena kurangnya ketelitian pengguna. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya data forgery atau pemalsuan data. Adapun faktor-faktor pendorong penyebab terjadinya data forgery, yang pertama adalah faktor politik. Faktor ini biasanya dilakukan oleh oknum-oknum atau orang-orang yang ingin mengetahui tentang informasi lawan politiknya. Yang kedua, ada faktor ekonomi. Karena latar belakang ekonomi, orang bisa melakukan apa saja, apalagi dengan kecanggihan teknologi saat ini. Semakin mudah dilakukan dengan modal cukup dengan keahlian di bidang komputer saja. Yang ketiga, ada faktor sosial budaya. Dalam faktor sosial budaya ini terdapat beberapa aspek yang mendukung terjadinya faktor ini. Adapun beberapa aspek tersebut, yang pertama adalah kemajuan teknologi informasi. Karena teknologi sekarang semakin canggih dan seiring itu pun mendorong rasa ingin tahu para pecinta teknologi dan mendorong mereka melakukan eksperimen apa saja yang bisa membahayakan tentang keamanan cyber. Yang kedua ada sumber daya manusia. Banyak sumber daya manusia yang memiliki potensi dalam bidang IT yang tidak dioptimalkan sehingga mereka melakukan kejahatan cyber. Yang ketiga ada komunitas. Untuk membuktikan keahlian mereka dan ingin dilihat orang atau dibilang hebat oleh orang lain, dan akhirnya tanpa sadar mereka telah melakukan pelanggaran UU ITE. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lovijara Safira dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus data forgery pada kpu.go.id. Pada hari Rabu, tanggal 17 bulan 4 2004, Dhani Firmansyah, 25 tahun konsultan teknologi informasi TI PT Dana Reksa di Jakarta, berhasil membobol situs milik KPU di http://tpn.kpu.go.id dan mengubah nama-nama partai di dalamnya menjadi nama unik, seperti Partai Kolor Ijo, Partai Mbah Jabon, Partai Jambu, dan sebagainya. Dhani menggunakan teknik SQL injection. Pada dasarnya, teknik tersebut adalah dengan cara mengetikkan string atau perintah tertentu di address bar browser untuk menjebol situs KPU. Kemudian, Dhani tertangkap pada Kamis, tanggal 22 bulan 4 2004.
Ancaman hukuman bagi tindakan yang dilakukan Dhani Firmansyah adalah sesuai dengan bunyi pasal 50 UU nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi berbunyi, barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 6 juta rupiah.